Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya kalian anak-anak hari ini? Semoga hari ini senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, kemudian ya terus pokoknya kita semua senantiasa positif lah ya. Nah, hari ini adalah hari pertama pelajaran sekolah dan kita akan belajar tentang peluang, matematika tentang peluang. Jadi di kehidupan sehari-hari itu kan eh, pasti kegiatan kita itu antara hal yang pasti terjadi atau hal yang tidak mungkin terjadi. Pasti di kehidupan kita ada di antara dua itu. Misalnya kalau kita keluar rumah, ini peluang itu teori peluang itu sebenarnya banyak sekali kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, tapi mungkin kita nggak menghitung ya. Cuman penerapan teorinya saja. Jadi seperti kalau kita keluar rumah gitu. Terus kalau kita keluar, terus kita kan lihat langit dulu ya, lihat cuaca lah. Kita lihat langitnya lagi cerah nggak ya, apa mendung nggak gitu. Terus kita lihat, kita mau sekolah jadi harus keluar, tapi langitnya mendung gimana? Oh berarti kita bawa payung. Nah, kenapa kita bawa payung padahal kan harinya belum hujan, di luar belum hujan, tapi kita bawa payung padahal payung kan dibawanya ketika hujan gitu. Nah, karena dalam diri kita sedang menerapkan teori tentang peluang. Kita tahu kalau lagi mendung, kalau langitnya kelihatan mendung gelap, itu kemungkinan untuk terjadi hujan lebih besar dari kemungkinan tidak terjadi hujan. Nah, untuk berjaga-jaga makanya kita bawa payung gitu. Jadi sebenarnya itu kita sedang menerapkan peluang kan ya, atau ketika kita lewat jalan yang misal kita naik gunung gitu, naik gunung bawa motor ya. Kemudian kan pasti ancang-ancangnya itu beda dengan ketika kita bawa motornya itu di jalan biasa. Kenapa? Padahal kan kita belum terpleset atau kita belum naudzubillah ya. Maksudnya belum terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi kita tahu kalau kita tidak hati-hati akan terjadi kemungkinan kita untuk jatuh itu lebih besar daripada kemungkinan kita untuk jalannya lebih lancar seperti itu. Berarti kita sedang menerapkan teori tentang peluang. Jadi kita bisa mengira-ngira mana yang mungkin akan terjadi mana yang harapan terjadinya lebih besar dan mana yang harapan terjadinya tidak lebih besar gitu. Jadi di ilmu matematika atau IPA atau kedokteran atau apapun itu teori peluang itu yang biasanya sering digunakan gitu. Cuman kalau di matematika kita lebih spesifik, ada hitungannya. Jadi seberapa besar kemungkinannya seperti itu, hitungan pastinya seperti apa karena matematika kan ilmu eksak ya. Jadi bedanya cuman itu tapi pemikirannya sebenarnya sama. Jadi sebelum kita belajar untuk menghitungnya, kita harus paham dulu tentang peluang itu sendiri. Nah, sebelum menghitung peluang, kita harus mengenal tentang adanya ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nih, nah ini ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Jadi dalam suatu eksperimen, oh ya, jadi kalau di ini ya yang bisa dihitung, di peluang yang bisa kita hitung itu adalah peluang kejadian yang apa ya, yang pasti-pasti aja. Jadi kalau hujan tadi, itu kan faktornya terlalu banyak ya. Ada faktor ini, ada cuaca, ada faktor apa angin. Mungkin mungkin bisa terjadi hujan, tapi kalau kena angin, hujannya jadi awannya geser, jadi di daerah kita nggak jadi hujan atau apa faktornya terlalu banyak dan kemungkinan untuk menghitung kemungkinan hujan atau tidak hujannya itu lebih kompleks. Tapi untuk kelas 8 untuk permulaan, kita menghitung peluang itu untuk faktor-faktor yang sederhana saja. Seperti biasanya itu kita pakai ini, uang logam. Uang logam itu kan kalau kita lempar, mungkin yang muncul itu angka atau gambar. Nggak mungkin dia berdiri kan. Ya mungkin berdiri tapi kemungkinan itu sangat kecil sekali gitu. Jadi yang kita anggap itu pasti dia angka atau gambar. Jadi ada dua kejadian. Kemudian kalau biasanya juga pakai dadu. Dadu itu kan kalau digulirkan atau dilempar atau apalah itu eh,
Yang muncul itu bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, atau 6. Sudah itu saja, nggak mungkin keluar yang lain, nggak mungkin dia miring kayak gini atau apa gitu kan ya. Nah, berarti itu bisa dihitung atau juga biasanya pakai kartu bridge, kartu remi itu juga kan dia pasti jumlah kartunya pasti, kemudian angkanya berapa saja, kemudian gambarnya apa saja, ada warnanya apa saja juga pasti seperti itu. Jadi sesuatu yang jumlahnya pasti itu yang biasa kita gunakan untuk menghitung peluang. Nah, dalam suatu eksperimen, himpunan semua hasil atau outcome yang mungkin itu disebut ruang sampel, biasanya disimbolkan dengan S. Jadi himpunan semua hasil yang keluar itu maksudnya gini. Jadi ketika kita melemparkan uang, yang keluar itu kan mungkin angka, mungkin gambar, hanya dua itu. Nah, ketika dua itu kita himpun jadi satu bagian, itu dia disebut dengan ruang sampel. Jadi ruang sampel dari pelemparan satu keping uang logam adalah angka dan gambar, seperti itu. Nah, kemudian setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Jadi kalau ruang sampel tadi itu himpunannya, kalau titik sampel itu anggota-anggota dari himpunan itu. Jadi pada pelemparan uang, titik sampelnya adalah uang dan gambar. Uang atau gambar. Kalau ruang sampel kan jadi satu himpunan. Kalau titik sampel itu berarti titik sampelnya ada dua, angka dan gambar, seperti itu. Nah, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kalau kejadian itu bentuknya himpunan juga, tapi dia bagian dari ruang sampel. Jadi contohnya aja ya, ketika kita melemparkan dadu tadi kan ada 6 angka. Ruang sampelnya itu himpunan antara 1 sampai 6 itu tadi. Nah, titik sampelnya itu adalah anggota-anggotanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kejadian itu himpunan bagiannya. Jadi kejadian itu harus ada keterangannya dulu. Kejadian apa nih yang dimaksud gitu. Jadi kalau kejadian muncul angka genap, oh berarti kejadian muncul angka genap adalah 2, 4, 6. Kalau kejadian muncul angka ganjil itu adalah 1, 3, 5, seperti itu. Jadi kalau ruang sampel itu tetap, hasilnya tetap, apapun kejadiannya ruang sampel itu tetap, titik sampel juga tetap. Kalau kejadian itu yang harus ada keterangannya, kejadian apa, seperti itu. Selanjutnya, nih menentukan ruang sampel. Jadi ruang sampel itu bisa kita tentukan ada berapa banyak anggotanya, itu dengan bisa yang pertama menggunakan tabel, yang kedua bisa menggunakan diagram pohon, dan yang ketiga kita bisa menghitung masing-masing titik sampelnya. Contoh, jadi ini kalau kita kombinasi ya, kalau satu dadu, satu uang itu kan cuma satu aja. Kalau pakai 2 uang atau 2 dadu atau 3 uang kayak gitu, itu kita pakai tabel, diagram pohon, atau titik sampel. Contohnya seperti ini, yang menggunakan tabel ya. Ketika kita melemparkan 2 keping uang logam, nah ya, ruang sampelnya itu kan kalau 2 keping uang logam kan ada uang pertama sama uang kedua. Uang pertama itu bisa muncul angka atau gambar. Uang kedua itu bisa muncul angka atau gambar. Nah, kalau 2 keping langsung yang kita lempar itu kita kombinasikan. Jadi uang pertamanya angka, uang keduanya angka, jadi AA. Uang pertamanya gambar, uang keduanya angka, jadi GA. Kemudian uang pertamanya angka, uang keduanya gambar, AG. GA sama AG beda ya. Kemudian gini ya, kemudian gambar dengan gambar itu berarti GG. Jadi ruang sampel dari pelemparan 2 keping uang logam itu berisi 4 titik sampel, yaitu AA, GA, AG, dan GG. Seperti itu, jadi isinya 4. Kemudian kalau 2 dadu berarti ya kita kombinasikan. Dadu itu kan titik-titik sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Terus yang satunya juga 6 juga. Nah, kita kombinasikan 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Jadi kalau 2 dadu, ruang sampelnya itu ada 36. Karena pasangannya 1, 2 dengan 21 itu beda, 1, 3 dengan 31 beda, makanya ada banyak. Bukan 12 ya, bukan 6 ditambah 6, tapi 6 dikali 6. Gitu. Jadi, tapi ya kelemahannya menggunakan tabel itu kita cuma bisa pakai 2 faktor. Jadi 2 dadu atau 2 keping uang logam atau 1 dadu 1 logam, 1 uang maksudnya. Jadi cuma 2 karena di sini kan ada cuma 1, 2 kayak gitu. Kalau mau 3 ya berarti 2 dulu baru dikombinasikan dengan satunya lagi kayak gitu. Mungkin lama ya, jadi ada cara yang lebih cepat dari tabel, kalau lebih dari 2 ya, itu dengan menggunakan diagram pohon. Diagram pohon itu seperti ini. Kalau kita melempar 2 keping uang logam, itu ininya, apa namanya, diagram pohonnya itu adalah seperti ini. Jadi yang uang logamnya itu Ibu namai dengan uang merah dengan uang kuning dulu ya. Uang merah itu kan mungkin angka atau gambar. Yang angka itu kita pasangkan dengan uang kuningnya juga ada dua kejadian, angka atau gambar gitu kan. Jadi A dengan A dengan G. Jadinya titik sampelnya sudah dapat 2, AA dan AG. Kemudian kalau yang uang merahnya G, uang merahnya gambar itu bisa 2 juga, A atau G. Jadi GA dan GG. Jadinya 4 titik sampel juga, ya jadinya dapatnya 4 titik sampel, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Nah, ini yang sama-sama 2 ya. Kita coba yang 3 keping uang logam. Kalau di tabel tadi kan nggak bisa ya. Kalau pakai diagram pohon jadinya seperti ini. Jadi ini ada 3 keping uang logam, uang merah, kuning, sama hijau. Jadinya itu AAA, yang 2 tadi, yang ini ya, yang awal tadi kan yang 2 kita ini. Kemudian yang hijau itu adalah uang yang ketiga. Jadi setiap di yang kuning itu kita pasangkan dengan 2 hal lagi, dengan A dan G. Jadinya itu AAA, AAG, kemudian AGA, AGG, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan ada 8 titik sampel. Itu yang menggunakan diagram pohon. Jadi kalau diagram pohon itu lebih cepat dari tabel. Tapi kalau misalnya ada banyak, misal kita mau menghitung yang 3 dadu atau dadunya ada banyak gitu kan, setiap dadu ada 6 atau apa yang lebih banyak lagi, diagram pohon ini sebenarnya juga memakan tempat yang banyak dan memakan waktu juga ketika menulisnya. Ada yang lebih cepat lagi yaitu dengan menggunakan cara menghitung langsung titik sampelnya. Gimana caranya? Yaitu kita langsung kalikan. Jadi ketika kita menghitung 2 uang logam ya berarti 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau kita menghitung 2 dadu ya berarti 6 kali 6 sama dengan 36, seperti itu. Nah, sudah sampai di situ, langsung kita masuk ke yang tentang peluang empirik. Peluang empirik jadi peluang yang dihasilkan dengan melakukan eksperimen langsung. Jadi sebelum para ilmuwan itu menemukan caranya dapat peluang, itu dia melakukan eksperimen. Nah, jadi contohnya ya, jadi kita melakukan pelemparan dadu sebanyak 48 kali. Kemudian dadu itu kan matanya ada 6 ya, 1 sampai 6. Kemudian didapatkan hasil seperti ini, yang muncul angka 1 itu 7 kali, angka 2 itu 8 kali, angka 3 6 kali, dan seterusnya. Nah, kemudian peluang empiriknya atau frekuensi relatifnya itu adalah ini perbandingan antara banyak munculnya kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi perbandingan maksudnya kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan. Jadi muncul mata dadu 1 itu peluang empiriknya adalah 7/48. 48 dari mana? Dari totalnya percobaan. Seperti itu. Nah ini ya, jadi peluang empirik itu adalah banyaknya kemunculan kejadian A dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Muncul mata dadu, itu muncul mata dadu 1, peluang empiriknya adalah 7/48. Mata dadu 2 adalah 8/48. Jadi peluang empirik itu kelemahannya adalah
setiap percobaan peluang empiriknya itu tidak sama. Paham ya? Jadi ketika kita melakukan percobaan sama-sama satu kelas nih, lakukan percobaan melemparkan dadu sebanyak 48 kali. Berarti kan hasilnya setiap anak kan nggak mungkin sama ya. Jadi kalau anak pertama dapat mata dadunya itu keluarnya 7 kali, ya berarti peluang empiriknya mata dadu 1 itu 7/48. Ternyata ada anak kedua yang muncul terus angka satunya sampai misalnya 20 kali. Berarti peluang empirik munculnya angka 1 di anak yang kedua itu adalah 20/48. Paham ya? Jadi nggak sama. Setiap anak itu peluang empiriknya nggak sama. Nah, kenapa? Karena ini ya, berarti kan itu teori tentang peluang empirik itu kan lemah gitu ya, karena tidak bisa diterapkan di semua orang. Padahal matematika itu kan ilmu eksak ya, ilmu pasti. Nah, makanya ada satu lagi peluang yang dianggap lebih pasti daripada peluang empirik itu, yaitu peluang teoretik. Jadi peluang teoretik adalah rasio hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin, atau perbandingan antara kejadian yang kita harapkan itu dengan jumlahnya semua eksperimen gitu. Jadi dengan kejadian yang dimaksud dengan banyaknya hasil yang mungkin di eksperimen tunggal. Jadi gini, kalau misal kita melemparkan satu dadu, peluangnya muncul angka 1 berapa? Angka 1 di dadu itu kan cuma 1 ya. Berarti yang atasnya ini 1. Kemudian per berapa banyak sisi di dadu? Ada 6, berarti 1/6. Kalau berapa peluang munculnya angka genap? Angka genap di dadu itu kan ada 2, 4, sama 6. Ada 3 ya. Berarti peluang munculnya angka genap adalah 3/6. Paham? Jadi 3 karena ada 3 macam angka yang bisa masuk di angka genap, yang termasuk angka genap itu kan ada 3. Kemudian per banyaknya semua kemungkinan yang muncul ada 6. Jadi 3/6. Seperti itu. Coba kita langsung ke latihan soal, contoh soal aja ya, biar lebih jelas. Suatu koin dilemparkan sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka itu munculnya 40 kali, tentukan peluang empirik. Nah, peluang empirik tadi kan peluang yang berdasarkan eksperimen dan setiap orang beda-beda ya hasilnya. Nah, jadi kalau ada seperti ini langsung aja peluang empiriknya muncul angka. Angka tadi kan munculnya 40 kali. Kemudian dia dilemparnya 100 kali, ya berarti tinggal 40 dibagi 100. Nah, kan nggak ada ya 40/100, berarti bisa kita sederhanakan. 40/100 itu bisa disederhanakan menjadi 2/5. Jadi jawabannya adalah 2/5. Kemudian yang kedua, suatu koin, sama ya, sama yang ini. Iya, ini 2/5. Kemudian yang kedua, seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. 2 dadu berarti ruang sampelnya berapa tadi? 2 dadu itu 36 ya, 6 dikali 6. Peluang teoretik berarti peluang yang pasti tadi. Muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut. Kembarnya itu adalah kalau 11, 22, 33, 44, 55, 66. Ada 6 kejadian ya. Jadi 6/36. Seperti ini. Jadiannya kan ini 1, 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66. Kemudian berarti banyaknya kejadian yang sukses atau yang diharapkan kan muncul dadu kembar. Itu ada 6. Kemudian NS atau banyaknya ruang sampelnya itu ada 36. Jadi peluangnya adalah 6/36 sama dengan 1/6. Selanjutnya, berikut ini terdapat 11 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan. Ada 11 koin ya. Kemudian Dedi mengambil satu koin tanpa melihat. Berapakah peluang Dedi mendapatkan koin yang bertuliskan kelipatan 3? Jadi kita hitung yang kelipatan 3 itu apa aja? 3, 6, kemudian 12, 18, ada 4 ya. Berarti 4. Yang sukses itu ketika dia mendapatkan 1 di antara 4 ini kan. Berarti 4 per, banyaknya koinnya ada 11, berarti 4/11. Dan yang terakhir ini, di suatu kelas,
8, terdapat 30 siswa. Jika dilakukan suatu pemilihan secara acak, peluang terpilih seorang siswa dengan usia kurang dari 13 tahun adalah 1/5. Yang kurang dari 13 tahun itu 1/5. Berarti di kelas itu kan kemungkinannya antara dia kurang dari 13 atau enggak ya berarti umurnya 13 atau lebih, kan gitu ya. Nggak mungkin ada yang lain gitu loh. Jadi kalau enggak kurang dari ya berarti lebih dari atau sama dengan. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa di kelas tersebut yang berusia 13 atau lebih. Berarti yang selainnya kurang dari tadi kan. Nah, ketika kita bagian ada kalau bagian per bagian itu kan 1/5. Selainnya 1/5 itu kan sisanya 4/5 ya. Berarti sisanya itu kan yang dia umurnya 13 tahun atau lebih. Nah, karena siswanya ada 30 berarti yang usianya 13 tahun atau lebih adalah 4/5 dikali 30. Sama dengan 24 siswa. Seperti itu. Ya, insya Allah itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Ibu. Kalau tidak ada, silakan kerjakan evaluasi bab 10 halaman 244 sampai 245 itu nomor 1 sampai 15. Seperti itu. Insya Allah itu Ibu cukupkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.